Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Hai Kak Kesia. Hai juga Kak Grace. Kak Kesia nampaknya ceria banget nih hari ini. Bener dong Kak, karena hari ini kita akan beribadah. Beribadah. Bener. Pastinya dong, tapi Kak ngomong-ngomong kita cuma berdua aja nih. Tapi gak apa-apa Kak, kita berdua juga bisa kan? Tapi enggak loh Kak, Oh iya, kita tidak berdua. tapi aku rasa Kak kita sanggup kok berdua aja, nggak usah pakai yang lain, terus kalau minggu yang lain. Tapi agar kita lebih ceria, Jadi kita panggil siapa lagi nih kira-kira? kita panggil dua kakak sekolah minggu yang cantik-cantik. Oh, tapi satu ada yang megang handphone, satu asik dengan kesibukannya sendiri nih. Iya juga ya Kak, aduh. Apa mereka kita panggil aja? Boleh lah Kak, boleh. Kak Melda, Kak Kak Tina, gabung yuk kemari. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Oh iya, hari ini kan ada kebaktian sekolah minggu. Oke, ayo kita kebaktian sekolah minggu. Yuk kita gabung yuk Kak Kesia. Iya, Kita bernyanyi ya Kak. Kebetulan Oke, kemarin Kak. Horong 3 ada melakukan kegiatan tuh Kak. Biasa tuh Kak, TikTok. itu. Kakak tahu nggak TikTok yang lagi viral di sekolah minggu? Apalagi Horong 2 dan Horong 3 loh Kak. Tahu dong Kak, Kakak yakin tahu? tahu. Kakak yakin bisa melakukannya? Bisa dong bisa. Kak Tina gimana Kak? Oh Kak Tina pasti bisa, apalagi Kak Melda. Berarti Bener. kalau kayak gitu, yuk kita sama-sama melakukan tari TikTok kita. Kayaknya kakak-kakak guru sekolah minggu kita ada yang jago TikTok nih. Bener. Tapi masih ada juga yang malu-malu Kak. Siapa tuh Kak? Kak, ada deh. Rahasia. Kayaknya kakak ada semangat belum untuk pemanasan hari minggu ini? Sudah Kak, sudah. Sudah semangat. Sudah bersemangat. Oke, untuk itu mari kita mulai ibadah kita. Nah, sebelum kita ibadah, ada baiknya kita mempersiapkan yang pertama ada Alkitab kita. Terus Kak Kesi apa lagi? Hati yang terfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita bernyanyi dari terbit matahari. Ayo Bang. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan
Adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan hukum Taurat Allah yang pertama sampai yang kelima. Hukum Taurat Allah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, siapa? Yesus, siapa? Yesus, oh segala raja. Adik-adik sekolah minggu, kita berdoa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang besar, yang memberi berkat dan kesehatan dan hidup bagi kami semua. Bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Kesya, kakak hari ini merasa bahagia? Bahagia dong Kak. Bahagianya karena? Karena Tuhan Yesus mengasihiku. Iya benar sekali Kak Kesya, luar biasa. Saatnya kita bernyanyi hari ini, kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara
Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita dengarkan ayat hafalan Horong 2 dan Horong 3. Hai teman-teman dan guru-guru sekolah minggu, nama saya Jona Mikel Lawanangan Siregar dari Horong 2. Saya akan membacakan doa Bapa kami. Beginilah bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni seorang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami yang di surga, yang dibawakan oleh Marin Senoda Tagal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman guru-guru sekolah minggu, nama saya Fandi Septian Siregar dari Horong 2. Saya akan menghafal doa Bapa kami. Beginilah bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi yang seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman dan guru-guru sekolah minggu, nama saya adalah Hardian Pratama Siregar dari Horong 3. Hari ini saya akan menghafal ayat hafalan kita, yaitu doa Bapa kami. Beginilah bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Dadah. Hai, nama saya Elisa Syahan dari Horong 3. Ayat hafalan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Artia Christian Lulus Baton, dan saya akan mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman, nama saya Daniel Huta Barat. Minggu ini kita memiliki hafalan bagi orang 3, yaitu menghafalkan doa Bapa kami. Beginilah bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Nama saya Jos Samuel Excelio Tegalung. Hari ini Jos ingin menyampaikan tentang ayat hafalan nomor 3, yaitu baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu Kak Diba ayat hafalan bagi orang 3. Dadah, selamat hari Minggu bagi untuk kalian semua. Hai, nama saya Gracelyn Chan dari orang 3, ayat hafalan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkanlah kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Hai teman-teman dan guru sekolah minggu, nama saya Agatha Siambaton dari orang 3. Saya mau mengucapkan ayat hafalan orang 3 yang terisi di doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Epistel kita dalam minggu ini tertulis di Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Baca Alkitabnya. Saya bacakan dari sini ayat 1 ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah seorang dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan dalam pemerintahannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidupku,
Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan. Larangan raja, bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilempar ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin.
Sekarang kita mau mendengarkan warta anak sekolah minggu. Shalom adik-adik, Shalom. selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat kan? Oke, di sini kakak akan membacakan warta anak sekolah minggu hari ini tepat tanggal 8 November 2020. Minggu lalu, anak sekolah minggu Horong Biji dan Horong 1 menghafal ayat hafalan dan menggunakan gerakan yang tertulis di dalam Mazmur 136 ayat 1. Dan Horong 2 dan 3 menghafal doa Bapa kami. Dan minggu ini tidak kalah menarik dari minggu lalu ya teman-teman, di mana Horong 1 dan Horong Piji mengikuti lagu dan gerakannya dengan lagu Tuhan Itu Baik. Nanti videonya dapat dilihat dan diperagakan oleh seluruh sekolah minggu. Dapat dilihat dari akhir video ini ya adik-adik. Dan untuk Horong 2 dan 3 menghafal firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 yang berisi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Oke, terima kasih. Shalom. Terima kasih Kak Tina buat warta untuk anak sekolah minggu. Untuk itu, kita mau bernyanyi, kali ini lagu Batak ya adik-adik. Kita mau bernyanyi Gok Lasni Roha di Diau. Gok Lasni Roha doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Gok Lasni Roha doau dingolukon, tong di roha kon. Mau lihat Gok Lasni Roha, mari neng holong di Tuhan dia. Mau lihat Gok Lasni Roha, maringan holong di Tuhan dia. Kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan khotbah, ada baiknya kita bernyanyi. Kita mau bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Sehingga kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah sekolah minggu kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu kembali bersama adik-adik pada ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang tertulis di Amsal 1 ayatnya yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal 1 ayatnya yang kelima. Adik-adik sudah pada dapat semuanya? Ya, mari kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayatnya yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi kita baca ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah orang bijak. Ayo sama-sama kita bilang, orang bijak. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu tidak? Apa arti kata bijak? Ada yang tahu? Ya, bijak sama artinya pintar, cermat, teliti, cerdas, dan hati-hati. Jadi orang bijak adalah orang pintar, orang cermat, orang teliti, orang cerdas, dan hati-hati. Nah, menurut Alkitab yang tertulis di Amsal 1 ayat 5 tadi, orang bijak adalah orang yang mau mendengarkan dan mau menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga dia terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Itulah orang bijak menurut Alkitab. Sekali lagi saya terangkan, orang bijak adalah orang yang mau mendengarkan dan mau menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga dia terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Nah, kita di sini juga diajarkan untuk selalu mau mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak yang bertumbuh dan bertambah bijak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik sekolah minggu tahu bagaimana contoh orang-orang yang bijak? Ada yang tahu? Ayo angkat tangannya yang tahu. Nah, sekarang saya mau membandingkan kepada adik-adik ini ciri orang bijak atau bukan orang bijak. Contohnya, 1. Membantu orang tua, itu adalah orang bijak atau tidak? Ya, membantu orang tua adalah orang yang bijak. Mengakui kesalahan dan mau meminta maaf, itu orang bijak atau tidak? Orang bijak, bagus. Baru senang berbagi makanan atau mainan, itu bijak? Ya. Menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, ya, itu adalah perbuatan orang bijak. Baru mendengarkan nasihat orang tua. Apalagi? Rajin belajar di rumah dan di sekolah. Baru? Yang paling utama apa? Rajin membaca firman Tuhan. Itu adalah contoh perbuatan orang bijak. Nah, yang tidak bijak, kira-kira apa? Kebalikan dari yang tadi. Apa? Tidak mau membantu orang tua. Baru? Tidak mau mengakui dan tidak mau meminta maaf. Baru berikutnya,
tidak mau berbagi, justru rebutan. Lalu apa lagi? Tidak menghormati orang yang tua atau orang tua kita. Itu adalah perbuatan yang tidak bijak. Baru kalau suka menabung, itu perbuatan bijak atau tidak? Ya, perbuatan bijak. Kalau boros, baru perbuatan tidak bijak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita tidak boleh melakukan banyak kegiatan di luar rumah. Kita harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tetapi perlu adik-adik tahu, tidak ke sekolah bukan berarti kita berhenti belajar. Tidak ke gereja juga bukan berarti kita stop beribadah kepada Tuhan. Justru di rumah juga kita harus tetap dan rajin membaca Alkitab. Sehingga kita tadi apa? Semakin bertumbuh dan semakin bijak. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur karena tema kita tentang orang yang bijak. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana orang-orang yang bijak tadi. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan tak lupa kita memohon tuntunan Tuhan melalui baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur Bapa buat tema pada hari ini tentang orang bijak. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak Tuhan mau menjadi anak-anak yang bijak. Ajari kami Bapa, tuntun kami, agar kami semakin bertumbuh dan semakin bijak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita kembali bernyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik berdiri ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ayo adik-adik, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mana gerakannya? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ayo gerakannya, rasakan tanah bergerak.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.